Oke Sobat Mobilku, balik lagi dengan gue Ulung Putra Windy. Sekarang hari ini kita masih di PVS 2024 atau Periklindo EV Show di Kemayoran ya. Ini start dari tanggal 30 April sampai dengan 5 Mei gitu ya. Jadi event ini akan berjalan kurang lebih ya hampir 5 atau 6 hari gitu ya. Nah, salah satunya ada booth yang cukup menarik perhatian saya, yaitu salah satunya adalah booth PLN. Ya, bukan karena kita di sini mau beli token listrik, enggak. Tapi bisa dilihat mobil yang satu ini. Ini sebenarnya adalah, kita sebut aja lah ya, ini basicnya adalah mobil Hyundai. Cuman, apakah dia yang mungkin dijual oleh Hyundai Motor Indonesia? Saat ini secara mass production untuk Indonesia masih belum. Kenapa? Karena mobil ini sebetulnya kalau mau googling ya, ini adalah mobilnya namanya Hyundai Nexo, NEXO. Ya, jadi bukan EXO boyband Korea ya, tapi ini Nexo. Nexo itu sebenarnya memang nama yang dia buat untuk unit mobil FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Nah, memang sebenarnya ada dua generasi yang saat ini lagi yang udah mulai digadang-gadangin. Mobil ini sebenarnya ini mass productionnya adanya di Europe atau di Eropa dengan bantuan gas hidrogen sebagai alat bahan bakar atau H2. Bukan H2O, kalau H2O air ya, jadinya dia jadinya air. Tapi kalau yang hidrogen ini, dia secara kimiawinya adalah si gas hidrogennya ini masuk ke dalam ini mobil, dia nanti terbakar, yang keluar dari knalpotnya sudah bukan gas tapi air, gitu ya. Makanya dari H2 berubah jadi H2O, mencair gasnya, kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari spesifikasinya, sebenarnya tekanannya cukup tinggi. Ini kurang lebih 6,3 km dengan pressure-nya 700 bar. Jadi ya lumayan kenceng tekanannya. Jadi nggak sembarangan nih bikin mobil ini. Plus mobil ini diklaim bisa bergerak, maksudnya jalan ya, jarak tempuhnya itu kurang lebih 600 sampai 700 km. Wow, dengan gas gitu ya. Terus juga zero emission, terus bisa bergeraknya sangat jauh gitu ya. Jadi ya kalau misalnya tampilan saya nggak akan mungkin banyak cerita karena kita bisa lihat Hyundai semuanya bermain dengan garis-garis itu sudah biasa karena Hyundai yang dijual di sini pun juga sama. Lalu juga ya simpel lah ya. Kalau kita bilang di sebelah bagian sininya normal-normal aja gitu seperti mobil biasa. Tapi memang teknologinya sedikit berbeda. Yuk kita sambil look around dulu yuk nih mobil yuk, sambil biar ada tambahan daripada ngeliatin saya ngomong mulu. Intinya juga ini mobil juga lumayan besar. Untuk bannya dia juga pakai Turn ini juga velg 20 inci, jadi cukup besar juga. Kalau bisa dibilang ini memang bukan MPV yang 7 seater, tapi ini memang dua seat gitu ya. Jadi kita ngomongnya apa ya? Bisa dibilang semacam SUV B ya, tapi jatuhnya adalah hydrogen gitu lah. Terus di sini juga ini reflektornya, spion sennya juga ada gitu ya. Kalau misalnya ini dan ini ya, ini adalah tipe yang memang dibuat dari Korean, makanya ini juga setir kiri. Ini cuma lagi dikunci nggak apa-apa, tapi ini yang produk dari Koreanya yang setirnya di sebelah kiri gitu ya. Kalau bagian ke belakang ini juga mungkin juga lagi dikunci. Memang ada portnya, nanti kita akan coba minta buka. Kalau bicara bagian belakangnya ya all around mobil biasa lah ya. Lampu kanan kiri. Iya, di sini memang sudah di branding PLN. Kenapa? Karena memang PLN adalah salah satu, ya bukan salah satu, justru dia ada perusahaan negara, tidak hanya ngomongin listrik, tapi juga energi terbarukan. Nah ini makanya di-handle oleh PLN ya. Jadi jangan kebingungan, kan PLN listrik doang. Enggak, tapi semua yang berbau dengan energi terbarukan itu di-handle oleh PLN. Gitu ya. Kalau kita lihat lagi ya semuanya sama. Basicnya seperti itu. Nanti kita coba yuk, kita mau lihat bagian dalamnya. Nanti kita minta dulu sama petugasnya ya boleh dibukain atau enggak. Bentar ya. Nah ini nih bagian untuk ngisi gasnya ya. Ngisi gas H2. Ingat ya bukan H2O. Kalau H2O itu setelah dari sini, itu jadinya air. Nah ini H2. Tapi jangan salah fokus ya, jangan disamain sama gas 3 kilo. Ini kalau dibuka, knopnya mirip. Tuh. Nah, dia ada dimasukin gitu ya. Ada sesuai pressure-nya, jadi nanti pada saat ditekan gasnya, itu dia juga akan menghitung kilogram dan barnya berapa. Gitu ya. Baru nanti dia akan ngisi ke tangki yang ada di bawah sini. Gitu, nanti mungkin bisa dilihatin kalau emang pas lagi dilihat di sini ada 2 tangki besar, itu memang difokuskan untuk gasnya,
disimpan di dalam gitu ya. Lalu nanti di sini tugasnya adalah untuk mengalirkan gasnya ke bagian depan. Nah, seperti apa bagian depannya nanti kita lihat. Cuman kalau sebelum kita ke arah sana, mumpung kita ada di belakang, kita lihat dulu yuk ini mobil gede atau enggak gitu. Wah, udah pakai pencetan juga enak dan ini gede banget sih gitu ya. Kalau ini dibongkar nih, ini baru di sini ntar ada baterainya apa segala macam baterai, tapi akinya aki support karena ada di depan juga ada aki utama sebenarnya 12 volt juga. Oke, di sini dapat juga ada tire mobility kitnya juga untuk ban gitu ya. Terus ya ini semuanya mah sama lah ya. Kayak kitnya juga ini buat ya ini sih buat oh ya ini buat di bagasi buat nutupin aja. Udah sih sebenarnya nggak banyak. Terus ya ini memang lapang ya karena kayak tadi bilang ini mobilnya basicnya buat keluarga dan ini lapang banget. Kita ke depan yuk kita lihat bagian mesinnya. Nanti setelah dia ada di gasnya akan lari kemana kita akan jelasin di situ. Ini sebenarnya yang jadi salah satu pembeda gitu ya. Kenapa? Karena di sebelah sini nih ini disebutnya high voltage power karena ini memang di sini powernya dan ini juga terkoneksi dengan baterai. Ini fuse box sebenarnya. Jadi ini listrik apa segala macam, akinya dia ada di belakang, gitu ya. Akinya tadi yang saya bilang ada di belakang, dekat bagian bagasi. Mungkin nanti akan dikasih selingan gambar ya yang kita dapat sebenarnya dari aslinya, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat. Cuman ini adalah fuse boxnya di sini. Di sini ada apa namanya high voltage motor sih ya sebenarnya ini kayak motor. Konsepnya H2 ini adalah gasnya akan menekan gitu ya. Makanya di sini nanti dilihat deh nanti dari gambarnya itu ada namanya blower system. Blower system itu datang dari sini, dia akan menggerakkan motor yang ada di sini. Itu baru nanti konsepnya seperti kalau kita ada gas, nah dia ngebuang gasnya terus, lama-lama nanti jadi panas gitu ya kan. Nah, kalau kita bicara panas atau heat gitu ya, di sini ada yang namanya untuk mengatur suhunya atau thermal sistemnya. Ini dia yang nanti akan lihat, oh mesinnya sudah terlalu panas, nah dia akan mengeluarkan cairan dan coolant-nya juga akan bekerja. Jadi kurang lebih sih sebenarnya konsepnya agak sedikit mirip dengan mobil combustion, tapi karena bahan bakarnya dirubah menjadi gas gitu ya, atau gas H2, hidrogen, makanya butuh pendingin tambahan agar tidak meledak sebenarnya. Karena kita tahu ya kalau misalnya ada balon, konsepnya kalau pakai helium terlalu tinggi tekanannya akan meledak dan bahkan membahayakan orang di sekitarnya gitu ya kurang lebih. Jadi ya cukup banyak. Di sini juga ada 2 katup. Ini nggak cuman coolant, ini ada lagi tambahan untuk bagian thermal system. Jadi ada banyak cairan juga. Ini ada coolant gitu ya. Di sini ada coolant utama, ada coolantnya juga. Di sini ada, ya ini kayaknya juga untuk thermal sistemnya. Jadi banyak banget liquid-liquid yang dipakai untuk mendinginkan mesinnya agar tetap stabil, gitu ya. Untuk mesinnya biar suhunya tidak terlalu tinggi. Ya, harus hati-hati juga kalau H2 karena itu gas ya. Oke, ini interiornya dari Nexo gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang ini memang dibuat untuk lebih ke passenger car yang benar-benar mengarahnya ke family ya. Ini nyaman banget sebenarnya. Semua konsolnya ini rame banget di sini ya. Waduh gila, semuanya ada drive mode, ada parking. Ini parking otonomus nih sebenarnya nih. Nah, ini yang nggak ada mungkin yang nggak ada di Indonesia. Ini dia bisa nyari parkir sendiri gitu ya. Pas kita pencet begini kalau ada tempat, dia ngelihat dari kamera 360 dan nanti akan parkir sendiri. Dan ini setirnya juga bisa dilepas. Itu yang biasa mungkin kalau dilihat di iklan-iklan gitu ya. Ini ya view 360-nya bisa diganti-ganti. Ini parking sensor. Ini biasanya untuk head unit. Ya ada back, home, menu. Ini untuk transmisinya sama kayak Hyundai Staria. Ya PRND-nya begini nih. Jadi ya emang udah pencet semua. Terus parking brake, rilisnya nggak ditekan tapi dipencet P release gitu ya. Dia juga udah pakai auto hold. AC-nya udah lengkap banget gitu ya. Ada ya auto, ada temperatur, ada segala macam. Ini untuk kursi. Kursinya bisa dikasih cooling kalau ke kiri, kalau ke kanan jadi heat atau jadi panas gitu ya. Kenapa sih ada heater? Karena memang ini dipakai untuk area Eropa yang basicnya luarnya masih sangat dingin. Jadi dia butuh
di dalam jadi agak sedikit lebih hangat kayak gitu. Ini oke banget ya. Ini juga ini buat head unit ya. Ini semuanya juga buat head unit gitu kurang lebih ya. Drive mode-nya saya juga kurang ingat ada berapa, cuman ya kayaknya sih nggak akan tidak akan sebanyak mobil-mobil yang basicnya sport ya, karena ini basicnya memang udah agak lebih keluarga. Interior ini ya memang khasnya Hyundai banget gitu ya, maksudnya bentuknya dengan napa letter yang cukup premium, ada stitching warnanya yang agak cukup membedakan sedikit, coklat-coklat muda gitu ya. Ini semuanya evaporated, digunakan untuk heater ataupun mungkin tadi cooling ventilated tadi gitu loh. Ya ini juga glove boxnya ya biasa lah, dia lumayan premium kalau untuk glove boxnya. Tapi dilihat dari sini terus ditanya penyimpanannya di mana? Penyimpanannya semuanya ada di bawah nih, gitu ya. Wireless charging udah ada, 12 volt untuk charger juga ada, ya USB juga udah pasti ada. Apa ya intinya ini memang luas banget tuh. Jadi ini wireless chargingnya di sini nih, ada key. Ya emang tempatnya juga besar, tapi memang dibikin ya karena ini konsolnya ada di atas, jadi yang bagian bawahnya tuh udah ya emang tempat buat naruh barang aja. Di sini emang sebenarnya udah kayak controllernya semua gitu loh. Ada handrest, ini juga besar. Handrestnya bisa diangkat segini, cup holdernya juga cuma satu, cukup aja gitu ya. Tapi memang besar dan feelingnya buat duduk ini enak banget gitu ya. Ini busanya ini menopang sekali, proper sekali gitu ya. Nah karena ini masih punya Korean, jadi jangan heran kalau ngelihat nanti pas lagi ke pameran ini masih ada tulisan high pass. Terus juga sini masih ada tulisan Korea, masih ada logo won ya, logo Korean won. Ini sebenarnya buat keluar masuk tol di Korea gitu. Jadi kalaupun nanti misalkan masuk ke Indonesia mungkin ini nggak akan ada sih. Nanti akan ada beda-beda lagi lah gitulah. Tergantung regulasinya dari masing-masing negara. Kalau dari bagian sebelah sininya, ini banyak banget konfigurasinya, tapi ini manis sih, warnanya masih abu-abu apa segala macam. Kayaknya ini agak-agak mirip kayak konfigurasinya Hyundai Palisade deh, cuman kayak mode gitu ya. Terus cancel ini cruise control. Kesini buat head unit, untuk volume, naik turun dan mode, angkat telepon, tutup telepon, voice command, ini menu untuk MID, ini untuk lane assist ya, untuk assist depan ataupun belakang gitu kurang lebih. Kalau untuk steer dia juga udah pakai tilt and telescopic, tarik gitu ya, udah lengkap. Kalau untuk di atas sebenarnya ini udah pakai sunroof, cuman ini karena kuncinya nggak di dalam jadi nggak bisa dipencet gitu ya. Terus kalau yang modelnya Korea ini dia pakai Blue Link, tapi logonya agak sedikit berbeda nih Blue Link-nya nih. Mungkin kalau diginiin gitu ya kalau kelihatan ya. Nah tuh Blue Link, tapi logonya agak sedikit berbeda sama yang ada di Indonesia. Ini karena ini masih punyanya Korea gitu ya. Nah yang paling saya suka sebenarnya kalau dari Korean base itu adalah bentuk dari konsolnya nih yang ada di sini nih. Ini manis sih, tapi ya mungkin sama aja dan fungsional banget. Tapi touch feel-nya tuh dia beda. Lebih enak ini sih, walaupun memang nggak kelihatan ya waktu pas lagi kebuka ya. Oke sih. Nah kalau di bagian sebelah kiri sininya nanti mungkin bisa di shoot lagi ya. Kalau bagian sebelah sininya tuh semua sensor-sensornya bisa dipencet. Terus kalau mau buka bagasi belakang ini bisa juga dipencet. Ada orang nggak ada ya? Tadi juga dipencet dari sini gitu kan. Tuh. Dibuka dari situ. Terus kalau mau ditutup lagi juga bisa dari sini. Mana nih? Set. Nah. Tuh. Ya jadi konfigurasinya ini udah bener-bener mobil yang bukan minim fitur, ini udah banyak banget fiturnya sebenarnya untuk ini mobil. Kita lihat ke bagian belakang yuk, sambil cobain duduk di belakang enak atau enggak. Nah, kalau di belakang ini nyaman banget, luas banget. Ini gayanya memang udah gaya-gaya Palisade sih kalau menurut saya ya. Ini ya semua konfigurasi sama. Nah, biar tahu ini mobil beneran Nexo atau bukan, lihat nih di seal plate-nya ada Nexo di sini nih. Tuh ya. Jadi beneran ketahuan. Dan speakernya dia pakai Krell sebenarnya nih. Ini kayak brand-brand premiumnya yang ada di Korea juga gitu ya. Mungkin kita nggak bisa bilang kayak Bose ya atau apa, tapi ini salah satunya yang memang dipakai di Nexo. Nah kalau dilihat dari trim di sebelah sini nih, ini juga ada heaternya nih. Tuh untuk di belakang, heater atau cooler ya? Ya itu heater ternyata, sorry. Jadi bisa di bagian sini pun juga ada heaternya nih kursinya nih. Ini enak sih kalau misalnya di belakang juga bisa dikasih heater. Terus
Ya Isofix 3 point untuk bakalnya nih, untuk si car seat juga ada gitu ya. Yang paling oke-nya lagi di sini, ini dia punya colokan. Nih, kalau kayak V2L, nih dia AC 220V, maksimal 200 watt. Ini diputer dulu, baru bisa masukin colokan. Jadi kalau misalnya mau ngecas laptop atau apa, kayaknya masih malah justru bisa gitu loh. Gitu. Jadi gayanya kalau di Ioniq ada V2L, ya ini juga sebenarnya V2L juga, tapi dia udah ada portnya. Wah, ini sih lengkap sih sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu ya. Semoga masuk ke Indonesia secara retail ya. Tapi juga harus didukung dengan infrastruktur yang baik gitu. Gimana untuk cara ngisi hidrogennya gitu ya. Dan sekali ngisi hidrogen full, ini maksimal sampai 700 km tadi katanya, sekitar 700-an kilometer. Jadi kalau dihitung-hitung kayak dari Jakarta sampai ke Semarang atau arah ke Jogja kali ya, kurang lebih ya. Jadi ya dengan sekali ngecas aja gitu, atau sekali ngisi full tank hidrogen. Ini cakep sih untuk ya mobil di Indonesia. Tapi memang kelasnya dia agak sedikit premium. Kita sih berharap mungkin di suatu saat nanti Hyundai juga bisa ngebikin yang basicnya mungkin agak lebih middle ke low class ya. Jadi biar hidrogen bisa dipakai di hari-hari juga. Jadi banyak pilihan, nggak cuma pakai combustion atau dicas EV gitu, tapi ada juga hidrogen. Ini enak sih, oke banget. Ya first impression saya sama Nexo yang mungkin kita belum pernah bikin video, tapi karena saya sudah pernah cobain Nexo di negara asalnya di Korea, memang driving experience-nya juga enak, sangat halus, shocknya juga soft banget, jadi nggak ngerasa limbung atau apa, terasa banget premiumnya lah. Jadi memang pantas kenapa mobil ini duluan di mass production-nya untuk di area Eropa dulu. Satu karena infrastruktur, yang kedua juga memang jalanan di sana juga lurus-lurus saja. Jadi nanti mungkin dilihat di kamera ya, atau di footage-nya ya. Ada tangki di bawah jok itu yang agak cukup berbahaya sebenarnya kalau untuk dipakai di Indonesia, tapi nggak ditutupin gitu. Nanti kita coba lihat deh. Oke, kurang lebih itu sih kalau impression dari saya. Oke, dari ini mobil. Oke, jadi gimana setelah lihat-lihat si Nexo-nya gitu ya? Kira-kira berharap nggak nih kalau mobilnya masuk ke Indonesia secara retail ya? Semoga dari Hyundai ngasih ya, cuman ya kita berharapnya selain mobilnya masuk, infrastrukturnya juga masuk. Jadi ya memang energi terbarukan yang dipersiapkan oleh PLN juga bisa digunakan oleh semua. Nggak cuman mobil yang mungkin saat ini yang kelihatan cuman Hyundai, tapi siapa tahu nanti ada pabrikan-pabrikan lain yang punya kemampuan yang sama atau cara pengisian atau ya bahan bakar yang sama. Karena kita harus tahu ini namanya FCEV ya. Tadi saya balik lagi bilang ini namanya FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Ya semoga makin banyak lagi nanti ada mobil-mobil FCEV yang masuk ke Indonesia. Gitu. Oke, sekian dari saya Ulung Putra Windy. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel kita di mobilku.com. Ya, dadah.